Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi dengan Kak Fauzi di channel Diary Kampus yang inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik kelas 12 SMA maupun SMK, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Diary Kampus akan membahas seputar selayang pandang seputar tes masuk jalur Universitas Indonesia yang kita kenal dengan SIMA UI. Nah, pada kesempatan kali ini di part 1 ini akan saya jelaskan beberapa poin-poin penting terkait dengan SIMA UI yang banyak ditanyakan di kolom komentar di channel YouTube saya. Nah, sebelumnya like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan informasi seputar perguruan tinggi negeri, khususnya perguruan tinggi negeri. Baik, langsung saya selanjutkan tentang selayang pandang seputar SIMA UI. Nah, oke adik-adik. Nah, ini pada kesempatan kali ini akan saya bahas beberapa hal menarik dulu seputar SIMA UI yang kemarin sudah dimulai sistem pendaftarannya di tanggal 24 Mei 2022. Jadi bagi adik-adik yang notabene sudah selesai UTBK SBMPTN di gelombang 1, maka seyogyanya adik-adik mempersiapkan untuk masuk di SIMA UI kalau misalnya ingin masuk di UI, terutama di jalur SIMA UI. Nah, oke. Yang pertama akan saya bahas adalah apa itu SIMA UI. Nah, di sini sudah adik-adik bisa lihat bahwa SIMA UI adalah seleksi masuk UI terpadu untuk berbagai jenjang program pendidikan yang ada di UI. Mahasiswa yang diterima melalui jalur SIMA UI membayar biaya pendidikan sesuai dengan program studi berdasarkan SK Rektor. Nah, jadi memang sudah jelas bahwa SIMA UI adalah jalur masuk UI yang dikategorikan jalur mandiri atau independen dari UI itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah yang banyak ditanyakan oleh para peserta UTBK maupun SIMA UI di tahun ini adalah berapa biaya kuliah yang harus dibayar jika diterima melalui SIMA UI. Karena memang di luar sana kalau memang jalur mandiri notabene kan mahal karena ada SPI-nya atau sumbangannya, atau misalnya uang pangkal kalau kita tahu. Nah, kalau di SIMA UI kayak apa? Sesuai dengan arahan yang ada di simaui.ac.id bahwa untuk biaya SIMA UI di sini disebutkan bahwa biaya pendidikan ditetapkan berdasar program pendidikan, bukan berdasarkan jalur masuk. Perbedaannya biaya pendidikan antar program pendidikan secara umum ialah biaya pendidikan S1 reguler bebas uang pangkal. Kemudian sedangkan vokasi D3 dan D4, S1 paralel dan S1 kelas internasional dibebankan uang pangkal. Pada saat pertama kali diterima, biaya pendidikan 2022 yang akan bisa dilihat di klik di sini ya adik-adik. Jika kalau adik sudah mengeklik simaui.ac.id, maka adik bisa lihat berapa besaran biayanya. Nah, adik-adik peserta SIMA UI, di poin ini akan saya tegaskan bahwa bagi adik-adik yang mengikuti S1 reguler, nah jadi S1 reguler ya adik-adik, itu bebas uang pangkal atau SPI atau uang gedung. Artinya adik-adik nanti akan ditetapkan UKT seperti adik-adik yang lolos SNMPTN maupun UTBK SBMPTN. Sehingga untuk masuk UI, kalau misalnya adik-adik nggak ingin mendapatkan tagihan SPI atau uang pangkal yang besarannya juga lumayan juga bagi adik-adik yang menengah ke bawah, maka adik-adik saran saya mengikuti S1 reguler karena ini sama dengan UKT kategori 1 sampai 7, biasanya 500.000 sampai 7,5 juta adik-adik. Nah, kemudian setelah itu bagi adik-adik yang ingin di D3 dan D4 atau S1 paralel maupun S1 kelas internasional, maka ada biaya tambahan yaitu SPI sama uang pangkalnya itu tadi. Jadi nanti kalian akan dibebankan SPI plus UKT-nya, adik-adik. Kemudian bagaimana tata cara pendaftaran SIMA UI ya, nanti akan saya jelaskan di part keduanya ya adik-adik. Silakan nanti tonton terus video di Diary Kampus. Kemudian di sini ada berapa ketentuan foto pendaftaran, ini sudah dijelaskan ukurannya. Kemudian kalau misalnya program studi apa saja yang dan berapa tampungnya, adik-adik juga bisa klik di sini. Kemudian pendaftaran SIMA UI. Nah, kemudian untuk pendaftaran SIMA UI nanti ada beberapa kebutuhan khusus. Contohnya misalnya untuk jurusan Fakultas Kedokteran itu tidak boleh dari jurusan IPS adik-adik. Jadi bagi adik-adik yang ingin masuk di kedokteran maka wajib jurusan IPA terutama SMA adik-adik. Kemudian di sini ada hal yang perlu saya sampaikan adalah
Apa dokumen pendaftaran SIMA UI yang perlu disiapkan? Nah, ini yang pertama adalah salinan fotokopi ijazah yang ya normal-normal aja sih untuk misalnya adik-adik daftar seperti di UTBK SBMPTN, kemudian lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki surat penyertaan ijazah dari Dikti, kemudian peserta yang mencantumkan nilai TPA atau TOEFL wajib mengisi sertifikat TPA atau TOEFL. Ini biasanya untuk yang kelas internasional adik-adik. Kemudian untuk ini adik-adik bisa baca sendiri. Kemudian apa bedanya sih vokasi S1 reguler, S1 paralel, S1 kelas internasional, dan S1 ekstensi adik-adik. Nah, di sini adik-adik bisa baca panjang sekali ya adik-adik. Jadi kalau vokasi ya berarti pendidikannya D3 dan D4, kemudian D3 adalah pendidikannya minimal 3 tahun, kemudian D4 adalah 4 tahun. Kemudian untuk S1 reguler yang paling banyak di banyak siswa di Indonesia ini yang daftar di S1 reguler tadi, yang tadi nggak ada uang pangkalnya itu tadi ya adik-adik. Ini adik bisa baca sendiri untuk masalah seputar program studi, apa bedanya ekstensi, kemudian reguler, kemudian D3 maupun D4. Kemudian biaya pendaftaran SIMA UI. Nah, untuk SIMA UI adik-adik bisa dicek di sini. Yang paling saya bahas itu adalah untuk yang SIMA UI reguler adik-adik. Nah, di sini kalau yang ini jarang sekali ya bagi adik-adik yang lulusan SMA maupun yang ingin mendaftar ini, adik-adik mungkin jauh lebih paham ya. Untuk yang jurusan UI S3, S2 ini nanti bukan pakemnya untuk di hari kampus ini, karena di sini akan saya bahas seputar pendaftaran SMA kuliah dari jalur lulusan SMA tahun 2020, 2021 maupun tahun 2022 ya adik-adik. Ini adalah SIMA UI S1 reguler sebesar 600.000 adik-adik. Jadi adik-adik dengan membayar 600.000, adik-adik bisa memilih 3 pilihan kelompok IPA dan IPS sekaligus IPC. Jika memilih 2 program studi tetap membayar 500.000. Jadi kalau 3 pilihan IPA sama IPS itu 600.000, kalau misalnya 2 pilihan hanya 500.000. Kemudian setiap tambah program studi jurusan selanjutnya dikenakan tambahan biaya 100.000. Jadi nanti kalau misalnya ingin memilih lebih dari 3 program studi, adik-adik bisa memilih menambahkan uang, nanti tagihannya menambah 100.000. Dan ini adik-adik bisa lihat, dicek di pendaftaran simaui.ac.id. Nah, kemudian ini contohnya kalau misalnya memilih 6 program studi, adik-adik pilihan pertama S1 reguler akuntansi 500.000, kemudian kalau S1 paralel 100.000 dan sebagainya, berarti totalnya 900.000. Jadi bisa memilih 6 program studi. Kemudian kalau IPA IPS ya seperti ini, misalnya pilihan 1 S1 reguler akuntansi IPS, pilihan 2 S1 paralel, kemudian pilihan 3 S1 paralel sistem informasi. Nah, ini totalnya 600.000 juga. Dan kalau memilih 1 program studi malah tagihannya 500.000 adik-adik. Nah, kemudian untuk yang milih 2 program studi itu tagihannya tetap 500.000 adik-adik. Khusus untuk kelas internasional ini 1.500.000 adik-adik. Kemudian bagaimana cara mendapatkan nomor pendaftaran untuk melakukan pembayaran? Nah, adik-adik silakan nanti membuat akun dan login di portal pendaftaran simaui.ac.id. Kemudian materi ujian SIMA UI cakupannya apa saja? Nah, ini adik-adik bisa baca, ada kemampuan dasar, matematika dasar, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ada menulis esai juga, kemampuan IPA, matematika, IPA, fisika, biologi, kimia dan biologi. Dan pengalaman saya adik-adik soalnya ya mirip-mirip UTBK SBMPTN, bahkan jauh lebih susah daripada UTBK SBMPTN adik-adik. Jadi kalau mau ikut SIMA UI silahkan belajar dengan baik dan pantang menyerah ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah nilai UTBK untuk SIMA UI reguler. Nah, ini yang perlu saya sampaikan bahwa di sini sudah disebutkan bahwa pendaftar S1 reguler rumpun Sosum memerlukan nilai UTBK Sosum. Pendaftar S1 reguler rumpun Saintek memerlukan nilai UTBK Saintek. Tetap ada ujian bagi pendaftar S1 reguler. Nah, yang saya bahas di sini bagi adik-adik yang mendaftar di SIMA UI lulusan tahun 2020, 2021 maupun tahun 2022 saat ini wajib mengikuti UTBK SBMPTN sesuai dengan prodi yang dipilih.
Artinya seperti ini, kalau misalnya ujiannya Saintek, ya berarti nanti usahakan memilih jurusan Saintek meskipun berbeda dengan pilihan di UTBK SBMPTN jurusannya tidak masalah. Kalau misalnya adik-adik tidak memilih UI pun tidak jadi masalah. Yang penting adik-adik punya sertifikat nilai UTBK yang artinya adik-adik wajib mengikuti UTBK SBMPTN. Nah, kemudian itu adalah yang pertama punya nilai UTBK SBMPTN, yang kedua tetap juga tes. Artinya nanti kumulatif adik-adik. Jadi nilai UTBK SBMPTN dan nilai dari tesnya secara daring atau online itu akan digabung dan persekorannya panitia SIMA UI sendiri yang tahu. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaan ujian SIMA UI? Ujian SIMA UI gelombang 1 pasca jadi dengan secara online. Bagaimana ujiannya selanjutnya akan diinformasikan kemudian. Jadi untuk ujiannya itu secara online adik-adik. Kemudian apakah peserta KIP kuliah dapat mengikuti SIMA UI? Jadi untuk peserta KIP kuliah di SIMA UI seperti tahun-tahun sebelumnya digratiskan dari biaya pendaftaran. Wah, lumayan bagi adik-adik yang notabene adalah peserta KIP kuliah. Jadi adik-adik tidak perlu membayar 600 maupun 500 ribu itu tadi. Kemudian apakah boleh mendaftar SBMPTN dan SIMA UI sekaligus? Ya boleh. Jadi kalau misalnya daftar SBMPTN kemudian daftar SIMA UI, kalau misalnya SIMA UI-nya pun tidak diambil juga tidak masalah. Yang jelas ini jalur mandiri yang tidak ada hukumannya kepada adik-adik ataupun sekolah adik-adik. Itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Nanti kalau ada informasi yang lebih detail atau misalnya kalian ingin informasinya jauh lebih detail dari apa yang saya sampaikan di video kali ini, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab apa yang saya bisa jawab, dan nanti akan saya arahkan di beberapa portal-portal resmi dari tes-tes mandiri yang lainnya juga kalau misalnya mau tanya yang lain. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa adik-adik.